Oke, hari ini kita teruskan di halaman 192. Mungkin ada yang mau bantu baca? Oke, saya bantu baca ya. Salah satu pengulas versi awal buku ini merupakan seorang sahabat yang memiliki firma konsultasi manajemen bisnis. Ketika membaca ilustrasi di atas, ia berkomentar, hasil yang kita peroleh akan positif bila kita menyukai dan menghormati orang lain. Izinkan saya membeberkan pengalaman pribadi seorang teman yang menunjukkan apa yang terjadi jika Anda tidak menyukai dan menghargai orang lain. Pengalamannya sangat penting, berikut adalah kisahnya. Firma saya memperoleh kontrak untuk menyediakan jasa konsultasi kepada perusahaan pembotolan minuman soft drink. Kontrak itu sangat penting, sang klien hanya berpendidikan rendah dan bisnisnya kacau balau. Belakangan ini ia melakukan kesalahan yang menyedot banyak uang. 3 hari setelah kami mendapatkan kontrak, saya dan rekan saya berkendara menuju pabrik klien yang berjarak sekitar 45 menit dari kantor kami. Hingga kini, saya tidak tahu bagaimana asal-muasalnya, tetapi tiba-tiba kami mulai membicarakan kualitas negatif klien kami. Tahu-tahu kami justru membicarakan kebodohan orang itu yang menyebabkan bisnisnya kacau, bukan malah mendiskusikan solusi masalahnya. Saya masih ingat satu kalimat yang semula saya anggap cerdik. Satu-satunya hal yang menghalangi langkah Pak F adalah kegemukannya. Rekan saya terbahak-bahak dan berujar, demikian juga putranya. Usia putranya sudah 35 tahun. Tapi dari semua kualifikasi pekerjaannya, ia hanya bisa berbahasa Inggris. Semuanya mengalir begitu saja. Kami hanya membicarakan ketololan klien kami. Nah, pertemuan siang itu berlangsung dingin. Sambil mengingat kejadian itu, saya menduga klien itu tahu apa yang kami rasakan terhadap dirinya. Ia tentu berpikir, kedua orang ini pasti menganggap saya bodoh. Mereka hanya berkata manis di depan saya karena ingin mendapatkan uang saya. 2 hari kemudian saya mendapatkan surat berisi 2 kalimat dari klien ini. Surat itu berisi, saya putuskan untuk membatalkan kontrak dengan jasa konsultasi Anda. Jika terdapat biaya untuk jasa konsultasi Anda hingga saat ini, silakan ditagihkan kepada saya. Kami kehilangan kontrak gara-gara berpikir negatif selama 45 menit saja. Dan kami semakin menyesal ketika tahu bahwa sebulan kemudian mantan klien kami ini menandatangani kontrak dengan firma luar kota untuk mendapatkan bantuan yang ia perlukan. Kami takkan kehilangan klien kami jika kami dulu berkonsentrasi pada kualitas-kualitas positifnya. Dan ia tentu memiliki kualitas positif. Sebagian besar orang pasti begitu. Berikut adalah cara Anda meraih kebahagiaan sekaligus menemukan prinsip dasar kesuksesan. Selama 2 hari ke depan, dengarkan percakapan orang lain sebanyak-banyaknya. Perhatikan dua hal. Siapa yang paling banyak bicara dan siapa orang yang lebih sukses. Ratusan hasil eksperimen sederhana tersebut sudah mengungkapkan bahwa orang yang paling banyak bicara tidak selalu menjadi yang paling sukses. Hampir selalu, semakin sukses orang tersebut, semakin sering ia menampung percakapan orang lain. Ia mendorong orang lain untuk menceritakan tentang dirinya sendiri, pandangannya, prestasinya, keluarganya, pekerjaannya, dan masalahnya. Dengan menampung percakapan orang lain, Anda akan merintis jalan menuju kesuksesan dengan dua cara. Yang pertama, menampung percakapan orang lain akan membuat Anda punya banyak teman. Dua, menampung percakapan orang lain akan membantu Anda belajar lebih dalam mengenai orang lain. Camkan hal ini. Orang yang biasa-biasa saja akan lebih suka berbicara tentang dirinya sendiri ketimbang hal lainnya. Begitu ada kesempatan, pasti langsung disambarnya. Menampung percakapan orang lain adalah cara yang paling pasti, paling sederhana, dan paling mudah menggait banyak teman. Keunggulan kedua, karena belajar lebih dalam tentang orang lain, juga faktor yang penting. Seperti yang saya sampaikan dalam bab yang pertama, orang lain adalah sasaran yang kita pelajari dalam laboratorium kesuksesan kita. Semakin banyak kita mempelajari diri, proses berpikir, kelemahan dan kekuatan, serta alasan mereka melakukan sesuatu, semakin efektif kita mempengaruhi mereka sesuai keinginan kita. Perkenankan saya mengilustrasikannya. Seperti semua agen periklanan, sebuah agen periklanan besar di New York mengkhususkan diri menampilkan keunggulan-keunggulan produk yang diiklankan kepada masyarakat.
Namun, agen ini juga melakukan hal lain. Agen ini mewajibkan semua penulis iklannya meluangkan waktu sepekan setiap tahun di balik konter, sehingga mereka bisa mendengar langsung pendapat konsumen tentang produk yang mereka promosikan. Dengan mendengar pendapat konsumen, penulis iklan itu mendapatkan petunjuk untuk menulis dan menayangkan iklan yang lebih efektif. Banyak bisnis yang maju melakukan wawancara terakhir bagi karyawannya yang mengundurkan diri. Mereka bukan melakukan itu supaya karyawan itu tidak jadi keluar, melainkan mencari tahu alasan karyawan itu mengundurkan diri. Kemudian, perusahaan bisa memperbaiki hubungan dengan karyawannya. Masukan semacam itu senantiasa bermanfaat. Mendengar juga bermanfaat bagi tenaga penjualan. Kita sering menganggap tenaga penjualan itu bermulut manis atau berbicara cepat. Namun, manajer penjualan tidak terkesan pada orang yang bermulut manis, tetapi pada pendengar yang baik, yaitu orang yang mampu bertanya sekaligus mendapatkan jawaban yang diinginkan. Jangan menjadi orang yang suka memuji diri sendiri. Dengarkan, dapatkan banyak teman, dan pelajari. Kebaikan yang Anda lakukan adalah penenang terbaik yang dapat Anda terapkan dalam setiap hubungan dengan orang lain. Melakukan hal-hal kecil bagi orang lain efektif meningkatkan ketenangan Anda. Rasa frustasi dan stres akan hilang jika Anda berpikir positif terhadap orang lain. Jika disimpulkan, penyebab terbesar stres adalah perasaan negatif terhadap orang lain. Jadi, berpikirlah positif terhadap orang lain. Kemudian sadari betapa indahnya dunia ini. Ujian sesungguhnya bagi berpikir positif justru ketika semuanya berjalan tidak sesuai rencana. Apa yang Anda rasakan ketika tidak mendapatkan promosi jabatan? Atau ketika Anda gagal meraih posisi dalam klub tempat Anda bergabung? Atau ketika pekerjaan Anda dikritik? Camkan ini, cara Anda memandang kekalahan Anda akan menentukan lamanya kekalahan itu hingga Anda menang kembali. Solusi berpikir positif terhadap orang lain ketika semuanya berjalan tidak sesuai dengan rencana diungkapkan oleh Benjamin Verles, salah seorang yang paling terkemuka dalam abad ini. Verles yang berasal dari keluarga sederhana kemudian sukses meraih jabatan Presiden Direktur The United States Steel Corporation mengatakan hal ini, seperti dikutip majalah Life 15 Oktober 1956. Itu bergantung pada cara Anda memandang segalanya. Misalnya, saya tidak pernah membenci guru. Dengan begitu, saya mendisiplinkan diri seperti murid lainnya. Tetapi saya selalu sadar, kesalahanlah yang membuat disiplin itu perlu ditegakkan. Saya juga menyukai semua bos saya. Saya pun selalu mencoba menyenangkan hatinya sebisa mungkin melakukan lebih dari yang ia harapkan. Saya pernah mengalami kekecewaan ketika sangat menginginkan promosi jabatan tetapi malah orang lain yang mendapatkannya. Namun saya tidak pernah merasa bahwa sebagai korban politik kotor di kantor atau berprasangka buruk terhadap bos saya. Alih-alih mendongkol atau gusar, saya justru merenungkannya. Orang lain jelas lebih berhak memperoleh promosi jabatan ketimbang saya. Apa yang mampu saya lakukan agar saya pun layak mendapatkan peluang promosi berikutnya? Namun saya juga tidak pernah marah kepada diri sendiri dan berlama-lama menyalahkan diri saya. Camkan perkataan Benjamin Verles ketika ada banyak hal yang tidak sesuai dengan rencana. Anda hanya perlu melakukan dua hal. Yang pertama, tanyakan kepada diri Anda, apa yang sanggup saya lakukan untuk melayakkan diri saya menyambut peluang berikutnya? Dua, jangan berkecil hati dengan menyia-nyiakan waktu dan energi Anda. Jangan menyalahkan diri Anda pula. Rencanakan langkah selanjutnya untuk menang di lain waktu. Secara singkat, terapkan prinsip-prinsip berikut. Satu, buat diri Anda lebih ringan supaya mudah diangkat. Jadilah orang yang disukai orang lain. Anda harus berperilaku baik seperti yang diharapkan orang lain. Mereka akan mendukung Anda hingga semangat kesuksesan Anda kian berkobar. Dua, ambil inisiatif dalam membangun persahabatan. Perkenalkan diri Anda kepada orang lain dalam setiap kesempatan. Pastikan Anda mengenal nama orang itu secara langsung dan pastikan mereka mengenal nama Anda juga. Kirimkan pesan pribadi kepada teman-teman baru Anda untuk mengenal pribadi mereka lebih jauh. Tiga, terimalah perbedaan dan keterbatasan manusia. Jangan berharap orang lain sempurna. Ingat, orang lain berhak menjadi pribadi yang berbeda dan jangan berusaha mengubah mereka. Empat, simak saluran P, yaitu stasiun pikiran positif.
Temukan kualitas yang layak disukai dan dikagumi dalam diri seseorang, bukan hal-hal yang dibenci. Dan jangan biarkan orang lain memengaruhi penilaian Anda terhadap orang yang ketiga. Milikilah pola pikir yang positif terhadap orang lain dan rasakan dampaknya. 5. Tampung percakapan orang lain, jadilah seperti orang sukses. Dorong orang lain untuk berbicara. Biarkan orang lain mengungkapkan kepada Anda tentang pandangan, opini, dan prestasinya. 6. Lakukan kebaikan sepanjang waktu. Itu akan membuat orang lain dan diri Anda merasa lebih nyaman. 7. Jangan menyalahkan orang lain ketika Anda mengalami kegagalan. Camkan, bagaimana Anda memikirkan kekalahan Anda akan menentukan lamanya kekalahan itu hingga Anda menang kembali. Oke, kita masuk bab 10 ya. Oke, bab 10 kebetulan belum difoto. Kita sharing aja dulu. Oke, dari teman-teman mungkin ada yang mau sharing, apa dapat apa tadi? Teman-teman ada yang mau sharing? Ada, suara saya belum pulih. Mungkin seperti biasa, Itu Pak Yeni mau Tongam. cerita tuh. Oh, ini. Oh, enggak. Oh, ya nih. Oke. Gimana, Yan? Dari pembacaan buku kali ini tuh eh, bersyukur sih bisa dengar baca buku yang seperti ini. Itu benar-benar kita tuh merasa kalau kita tuh harus lebih banyak dengar cerita dari orang lain. Terus kita tuh eh, kayak aku pribadi ya, jujur aja kalau aku yang dulu tuh apa-apa aku apa-apa aku mau duluan gitu kan. Tapi setelah aku join di PKD ini, aku tuh lebih merasa kayak orang lain tuh lebih penting loh daripada aku. Terus aku tuh lebih merasa kayak benar gitu. Ketika kita lebih banyak mendengar cerita dari orang lain, kita tuh bisa belajar sesuatu dari orang tersebut gitu. Nah, jadi misalnya kayak orang itu punya masalah, kita tuh pribadi juga punya masalah gitu kan. Ternyata ya kita merasa kita tuh nggak sendiri loh yang punya masalah, bahkan ada yang lebih lebih parah masalahnya daripada kita kayak gitu. Oke, thank you. Ada yang lain yang mau sharing? Ya, mungkin kalau dari saya ya, mendengarkan orang lain ini, saya kan pernah diajarin dan kayaknya saya pernah sharing juga ya. Seperti prinsip, kenapa sih Tuhan kok memberikan dua mata, dua telinga, tetapi hanya satu mulut gitu ya? Kenapa nggak dibalik gitu ya? Matanya satu, telinganya satu, mulutnya dua. Ternyata kan nilai filosofisnya adalah saya harus lebih banyak mendengar, lebih banyak melihat gitu ya, memperhatikan sebelum saya berbicara. Em, dari baca ini pun saya merenungkan loh. Saya merenungkan kemarin kan setelah pulang dari Escape gitu ya, hari Senin kemarin saya sempat dampingin Cik Yanti di Salatiga. Ketika kami prospek, orang itu awalnya kan enggan gitu ya, nggak mau untuk bisnisnya. Kemudian setelah saya banyak korek lagi, sampai akhirnya orang itu kan menceritakan bahwa ya sebetulnya saya sedang mencari sih sebuah kegiatan positif apa ya untuk ngisi waktu karena orang ini ceritanya ya hanya mengandalkan aja hasil dari kos-kosan dia kebetulan punya kos-kosan jadi ya udah sisanya lainnya ya dia nggak punya kegiatan lain
Ketika kami ke rumahnya pun kan dia ya baru cuman duduk-duduk aja dengan tidak ada kegiatan yang dilakukan gitu ya. Tapi ya saya dari baca ini saya jadi menyesal loh. Oh, kemarin mestinya saya menggali lebih banyak lagi ya karena dia kan sebetulnya punya pengalaman positif yang menguatkan dia adalah kisah suksesnya dia waktu dia pernah kerja usaha ayam di Samarinda gitu ya sebelum dia kembali ke Salatiga. Nah, eh, jadi bagi saya sendiri saya belajar, oke, next berarti saya ketemu orang, saya harus bisa menggali lebih banyak, terutama hal-hal positif dari orang tersebut, gitu ya. Yang mungkin itu bisa jadi faktor pendorong untuk orang itu mau ya untuk mencoba bisnis HDI. Gitu. Oke, mungkin sementara itu, Civilu mau nambahkan sesuatu? Itu jangan ditahan. Eh, Nggak dulu kok, soalnya nggak ikutin dari awal. Ya, nggak silakan apa-apa. lanjut kok. Oke. Satu hal ini yang menarik teman-teman di halaman 195 atas ya. Eh, kita sudah dari awal ya dari buku ini kan kita diajarkan untuk selalu berpikir positif ya kan. Eh, Selalu optimis gitu kan. Ibaratnya sebetulnya secara teori saya percaya bahwa kita semua tuh tahu bahwa kita tuh harus berpikir positif dan optimis. Tapi kembali lagi di halaman 195 atas, kita ini diingatkan kembali. Ini yang menarik. Ujian sesungguhnya bagi berpikir positif justru ketika semuanya berjalan tidak sesuai rencana. Ini menarik ya. Kan bahkan teman-teman, banyak sekali dan sekali lagi ingat ya, saya pernah mengalami hal itu. Jadi ini bukan saya ingin menghina orang lain, bukan. Tapi saya pernah mengalami juga hal yang sama dulunya. Bahkan kita pun kalau diajak ke pertemuan, kita tuh diajak apa ya, training lah. Kadang-kadang ketemu sama mentor, ketemu sama upline. Sering kali kan kita nih, "Alah, aku sudah tahu kok. Uplineku tuh mau ngomong apa, aku sudah tahu. Aku sudah tahu kok. Pertemuannya tuh isinya kayak apa, sudah tahu ya kan. Tahu nggak teman-teman? Kenapa? Ini saya sekedar sharing teman-teman. Salah satu perjalanan, kalau saya boleh flashback ya, perjalanan saya selama di HD. Saya itu boleh dikatakan hampir tidak pernah absen di pertemuan. Jadi kenapa kok saya ngomong hampir tidak pernah? Saya pernah absen di pertemuan, pernah ya kan. Bahkan pertemuan nasional saya pernah absen ya kan. Bahkan dalam tanda kutip korbannya ada di ruangan ini ya kan. Loh, korban apa? Yaitu gara-gara saya pada waktu itu memang berhalangan nggak dapat pertemuan. Saya itu punya downline diamond recognition, saya nggak ada. Itu. Jadi dia tuh kalau ketemu sama saya sampai hari ini selalu ngomong, aku tuh inget loh dulu recognition diamond, upline-ku nggak ada, dia bilang. Tapi ya memang mohon maaf, kenapa kok saya tidak hadir? Anak pertama saya lahir, ya kan? Jadi saya masih ingat, dia recognize itu tanggal 18 Maret. Iya betul. Dia recognize tanggal 18 Maret 2006. Sorry, 2011, ya kan? Anak saya lahir 19 Maret, ya kan? Jadi itu saya memang lagi sedang menunggu, ya kan, untuk anak saya lahir. Sehingga saya pun absen. Jadi saya itu kalau absen di pertemuan, itu betul-betul kondisi yang sangat, 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 sangat urgent. Loh, apakah pertemuan itu apa enggak? Kurang lebih isinya sama sih. Ya, jujur teman-teman. Kalau mau dibilang, ya, itu kalau mau dibilang isinya mirip. Loh ya kan saya udah cerita dari awal kan, bahwa sebetulnya rumus sukses itu kan gampang. Ya, Anda kalau mau catat sekarang juga boleh buat teman-teman yang baru ikut. Rumus sukses itu teman-teman, itu HOT.
Apa itu? Hati, otak, dan tindakan. Nah, kalau kita bisa menyelaraskan hati, otak, dan tindakan, saya berani jamin 1000% Anda pasti berhasil. Jadi selesai, habis ini besok nggak usah ikut baca buku lagi kan? Saya kasih kuncinya loh. HOT, simpel ya. Rumus keberhasilan itu simpel. HOT, hati, otak, dan tindakan itu selaras. Ya, berarti besok nggak usah ikut baca buku gitu. Karena udah dapat rumusnya. Akan tetapi teman-teman, apa sih yang membuat di HD kita ini membuat pertemuan rutin? Karena kembali lagi, mempraktekkan, menyelaraskan hati, otak, dan tindakan itu butuh perjuangan dulu. Ya kan? Bahkan teman-teman, apalagi kemarin yang semobil sama saya, Anda boleh tanya sama mereka, saya itu ada masalah nggak sih? Ya kan? Ada, ya kan? Kadang-kadang bertubi-tubi, ya kan? Bahkan kemarin pun dapat ujian-ujian yang menarik, ya kan? Perjalanan ke Semarang, kunci rumah Semarang ketinggalan, ya kan? Lagi mau nyiapin materi, laptop kekunci, pinnya lupa, ya kan? Sampai, pokoknya seru lah, ya kan kemarin itu. Belum lagi masalah-masalah yang ada di luar. Nah, tetapi kan saya tahu apa yang membuat saya itu selalu berusaha untuk selalu berpikir positif. Karena ini adalah latihan, teman-teman. Karena saya percaya, pada waktu kita bisa menyelaraskan hati, otak, dan tindakan, kita pasti berhasil. Makanya ini di sini kan diingatkan, ujian sesungguhnya bagi berpikir positif justru ketika semuanya berjalan tidak sesuai rencana. Saya pribadi, saya kemarin juga sudah sharing kan di Escape. Saya bukan orang yang berjalan dengan cepat. Bukan berarti nggak boleh cepat ya. Anda kalau mau cepat, Anda bisa berjalan dengan cepat. Itu sangat baik, ya kan. Akan tetapi, jujur, apa yang membuat saya menyalip teman-teman, orang-orang yang berjalan cepat. Saya menghentikan. Sekali lagi, menurut saya itu adalah keadilan Tuhan. Jadi ada kelebihan, ada kekurangan, ya kan. Saya perhatikan sampai hari ini. Teman-teman yang berjalan dengan cepat itu biasanya mengalami kendala. Itu setelah itu mereka tuh kesulitan atau mengalami tantangan tuh untuk bertumbuh berikutnya. Jadi yang diamond cepat, ya kan? Cepat, bagus, ya kan? Tapi mereka kan menghadapi batu berikutnya pada waktu mereka naik next level, ya kan? Akan tetapi berita gembiranya, ya kan, buat teman-teman yang modelnya kayak saya, yang mungkin lama di awal, ya kan? Pada waktu kita bisa menembus batasan yang kita punya. Batasan apa? Nah, coba Anda cek. Anda punya batasan apa? Anda takut prospek? Anda takut kenalan sama orang? Anda kesulitan untuk berbicara? Anda takut untuk bekerja keras? Loh, saya tuh orang yang takut kerja keras loh, teman-teman. Jadi, saya tuh dulu kalau nyusun rencana kerja harian, yang di otak saya, yang pertama itu adalah kapan saya main game. Nah, itu. Ini saya kasih bocorannya. Saya dulu awal-awal tuh begitu. Makanya kenapa kok di awal-awal kok nggak bisa-bisa? Karena di kepala saya, yang yang saya pikirkan itu bukan berhasil di HD. Yang yang ada di kepala saya adalah bagaimana saya harus bisa tetap bermain. Karena kan saya suka sekali main game. Itu. Jadi pada waktu saya bisa mengatasi kelemahan-kelemahan saya, pada waktu saya bisa membongkar batasan dalam kehidupan saya, itu langsung naik. Itu. Lah buat teman-teman yang sering kali diamondnya cepat, kadang-kadang kan mereka tidak kesulitan jualan kan. Untuk jualan, mereka ya memang pinter jualan aja, ya kan. Makanya pada waktu ngelihat bahwa langkah pertama jualan, lari ke diamond gitu kan. Buat teman-teman yang pinter jualan, gampang kalau cuma jualan mah. Itu gue banget gitu kan. Makanya sering dia naik dengan cepat. Tapi itu dia lupa bahwa di bisnis HDI, ya kan,
kita ini betul-betul membangun bisnis besar. Artinya apa? Kemampuan kita nggak cuma jualan. Jualan itu adalah kemampuan dasar. Makanya saya perhatikan teman-teman yang pintar jualan dengan cepat, ya kan. Tapi terus berikutnya, ya kan, itu dia mulai menghadapi kelemahan-kelemahannya, ya kan. Terus mulai apa? Goyang, ya kan. Tapi saya tidak bisa bus untuk melejit lagi. Bisa, atasi kelemahannya. Jangan lari. Itu. Kadang-kadang. Ini berita berita gembiranya teman-teman. Itu banyak sekali THD. Ya. Jadi orang-orang yang berjalan dengan cepat, ya kan, seringkali itu mengalami itu pada waktu tidak sesuai dengan rencana, ya kan, berjalan tidak sesuai dengan rencana, ya kan, mulai pikiran positifnya goyang, mulai keyakinannya turun. Bahkan kemarin ada yang konsul sama saya, kenapa ya, saya kok nggak bisa secepat kayak dulu, ya kan. Setelah ngobrol-ngobrol, ya, yang saya cerita apa? Saya bilang, karena tanpa kamu sadari, keyakinanmu mulai turun. Keyakinanmu tidak setinggi pada waktu awal kamu join di HD. Apakah HD berubah? Tidak. Bahkan, nah ini saya spill teman-teman. Ya, program tahun depan. Ya, detailnya nanti ada di HDI Launch di Januari. Tapi saya berikan spill teman-teman. Sehingga kalau Anda melewatkan proses 2 bulan ini, November dan Desember ini, Anda melewatkan prosesnya, Anda nunggu Januari, ya sekali lagi, Anda nggak bisa dapat maksimal. Berita gembiranya tetap bisa dapat, tapi nggak bisa maksimal. Apa itu? Mulai tahun depan, teman-teman, Explore Fund itu akan berubah. Jadi Explore Fund itu tidak hanya jalan-jalan, ya kan? Tapi bisa diuangkan. Tapi yang menarik adalah kalau misalnya ya, kenapa dari kemarin kan saya bilang diamond tiap bulan, diamond tiap bulan, diamond tiap bulan. Saya lagi karena bonusnya banyak banget, ya kan? Jadi ini yang pertama buat Anda yang masih baru. Yang pertama, kalau Anda diamond tiap bulan, ya kan? Anda diamond 3 kali, nanti Anda bisa mendapatkan tambahan bonus 5 juta. Diamond lagi 6 kali, dapat tambahan 5 juta lagi. Dan kalau Anda sapu bersih 12 kali diamond, itu Anda bisa mencapai tambahannya itu sampai 25 juta. Wah, ya, bonus bulanan tetap ya. Itu. Jadi, itu yang pertama buat Anda yang masih baru. Nah, kalau Anda buat yang lama-lama gimana? Yang pertama, buat yang lama-lama, tetap kita juga bisa menang dengan cara seperti itu. Jadi kita tetap bisa dapat, ya kan? Akan tetapi, buat yang lama-lama, saya ingin sharing pada Anda sesuatu yang jauh lebih besar. Cuman sekedar 25 juta. Anda pernah kebayang nggak? Berapa banyak orang baru yang Anda siapkan? Orang aktif yang Anda siapkan di bawah Anda. Kalau mereka strike 12, mereka dapat 25 juta. Betul? Nah, keuntungan buat kita apa? Pertanyaan saya, Anda punya berapa jalur yang aktif? Kalau Anda punya 4 jalur, Anda settle start diamond. Anda punya 8 jalur, ya kan? Anda settle diamond. Itu. Dan di bawah mereka, saya yakin mereka juga pasti mau dong seperti itu. Kalau mereka punya 2 jalur, mereka pun akan settle eksekutif diamond. Ya, dan seterusnya. Anda pernah bayangkan nggak bahwa tahun depan, saya percaya, tahun 2026, ini teman-teman, saya sudah bisa melihat itu di kepala saya. Tahun 2026, saya melihat banyak pemenang royalti dari tim kita. Amin. Loh, kok bisa jauh sekali sih kok bisa sampai royalti? Loh, teman-teman, saya sharing. Oke, teman-teman tahu nggak syarat royalti apa? Ayo, teman-teman tahu nggak syarat royalti apa? Ya udah deh. Nanti ikut bisnis plannya Pak Ronald ya. Itu dia yang paling jago tuh bisnis plan.
Royalti minimal. Anda masuk eksekutif diamond, ya kan? Dan satu diamond Anda itu omsetnya berapa? 300 juta. Betul? Ya. Sekarang paling gampang teman-teman. Coba Anda hitung. Satu diamond, ya kan? Omsetnya 25 juta BV. Betul? Kurang lebih kalau kita masuk diamond, itu omsetnya 25 juta BV. Betul nggak? Berarti satu jalur, ya kan? 300 dibagi 25 berapa? Halo. Ini memang karena kita baru mulai hari Selasa lagi ya. Rasanya kok banyak yang pasif, ya kan? Ya, butuh 12 diamond dalam satu jalur. Dan pernah nggak teman-teman bayangkan, ya, 12 diamond, ya kan? Itu orang baru Anda. Itu kalau mereka bertumpuk, mereka ngejar promo tahun depan. Saya yakin banyak pemenang-pemenang royalti baru tahun depan. Itu. Kenapa? Karena jauh lebih mudah. Karena sekali lagi, ekspor fund-nya nggak cuma dihitung tahun. Kalau selama ini kan ekspor fund dihitungnya kan dari bulan Januari sampai Desember. Mulai tahun depan nggak. Jadi contoh, ya, kita menemukan orang aktif baru di bulan Maret. Sorry, di bulan Mei. Kalau yang hari ini kan sudah nggak bisa ikut ekspor fund kan. Ikut ekspor fund pun ekspor fund tambahan. Ya kan, meskipun lumayan lah dapat tambahan. Ya. Tapi yang menarik, mulai tahun depan, ya, peraturannya akan berubah. Jadi kita bisa sikat terus itu diamond. Jadi betul-betul sekali lagi kunci yang selama ini saya juga sering sharing sama teman-teman apa? Konsistensi, ya kan? Itu akan berbuah sangat manis, ya kan? Mulai tahun depan. Kenapa? Karena kita ibaratnya akan terus punya tabungan promo diamond tiap bulan itu akan terus. Ya. Jadi ini yang saya bilang teman-teman. Saya hari ini mengalami kemunduran, ya kan? Apakah karena HD berubah jadi jelek? Enggak. Bahkan hari ini HD itu terus mengalami perubahan dan itu jauh lebih baik. Tapi seringkali keyakinan kita yang goyang. Keyakinan kita gara-gara apa? Ya, ya gara-gara kita selalu tanpa disadari pada waktu berjalan tidak sesuai rencana. Nah, kita udah lupa teorinya bahwa kita harus berpikir positif, ya. Makanya saya cuma mengingatkan teman-teman, ujian sesungguhnya bagi berpikir positif justru ketika semua berjalan tidak sesuai rencana. Dan sekali lagi, itulah kenapa dihadiri. Anda kalau teliti teman-teman, kita itu pasti punya pertemuan, ya kan? Kita pasti ngumpul minimal baca buku. Kita mulai Selasa sampai Jumat pagi, ya kan? Lalu di kota-kota Anda onsite, ya kan? Anda akan ketemu dengan mentor Anda, ya kan? Itu minim 2 minggu sekali, ada yang seminggu sekali. Dan acara besar itu minim ada, itu 3 bulan sekali. Untuk apa? Untuk kita selalu diingatkan, ya. Untuk kita ini selalu di reminder. Karena apa? Ini adalah manusia normal hasil penelitian di Universitas Harvard, teman-teman. Bahwa orang, manusia, itu bisa termotivasi, terjaga motivasinya, terjaga pikiran positifnya. Ini hasil penelitian di Harvard. Ya, itu maksimal. Itu 2 kali 24 jam. Jadi kalau Anda merasa, kenapa ya? Saya ini kok mulai tidak semangat lagi. Ya kan? Saya bilang, wajar. Loh, karena kita manusia. Jadi kalau kita tidak mendapatkan suntikan kembali, kita down, kita drop, atau mungkin kita nggak semangat. Itu normal. Karena hasil penelitian itu maksimal 2 kali 24 jam. Nah, kalau Anda nanya, nah, tapi kok upline-ku kok rasanya enggak ya? Upline-upline-ku itu rasanya kok seperti baterai apa energizer ya. Jadi apa bisa terus terjaga motivasinya. Salah satunya apa? Yang pertama teman-teman, terus kumpul. Terus yang kedua, ini boleh coba ya. Yang kedua apa? Ini yang menarik.
belajarlah memimpin tim Anda. Semakin besar tim yang Anda pimpin, seringkali kita tuh lupa kalau harus down. Lucu ya? Semakin sering Anda mimpin, ya kan? Kita tuh kadang-kadang tuh lupa bahwa sebetulnya kalau punya masalah itu boleh stres. Itu kadang kita lupa. Kenapa? Karena mikirin orang banyak, ya. Ini menarik loh. Loh kalau nggak percaya, kalau Anda mikir, masa sih? Cobalah Anda. Nih sekali lagi, ini di sini ya, 90% ibu-ibu. Halo ibu-ibu, ya. Saya tahu Anda nggak bisa bersuara, ya. Tapi saya yakin Anda dengar suara saya. Ibu-ibu, ingat nggak pada waktu anak Anda sakit? Pada waktu anak Anda sakit, pertanyaan saya, kondisi badan Anda capek nggak? Hmm. Anda lagi dalam kondisi baik nggak? Nggak selalu kan? Tapi pertanyaan saya, ada waktu anak Anda sakit, kondisi badan Anda nggak baik-baik saja. Pertanyaan saya, Anda dapat apa ya istilahnya? Anda bisa berubah kan? Tahu-tahu jadi baik-baik saja. Lalu Anda merawat anak Anda. Bahkan sampai tengah malam pun Anda bisa bangun. Ya kan? Kenapa? Karena Anda tahu anak Anda sedang sakit. Betul nggak? Ayo coba yang merasa betul kasih jempol. Padahal sebetulnya sedang tidak baik-baik saja loh. Ya kan? Tapi itulah teman-teman, luar biasanya. Saya percaya ini adalah salah satu kemampuan yang Tuhan beri di dalam diri kita. Pada waktu kita ini mempunyai tanggung jawab, kita mempunyai sebuah responsibility, ya kan? Kita memimpin, ya kan? Tuhan itu memberikan tenaga ekstra di dalam diri kita. Tapi kembali lagi, mau nggak kita keluarkan energi ekstra itu? Makanya salah satu tips teman-teman untuk kita bisa selalu termotivasi, ya kan itu sekali lagi belajar. Yang pertama, hadirlah selalu dalam komunitas. Minimal tuh masuk. Saya juga selalu ceritakan, enggak apa-apa close camp, ya kan. Kalau bisa open camp lebih baik, sambil baca buku lebih baik, ya kan. Tapi kalau enggak, minimal masuk. Tapi yang kedua adalah maju ke depan, mimpin tim Anda. Nanti akan berbeda. Ya. Buat teman-teman kemarin panitia escape tahu betapa secara escape saya tuh dihajar habis-habisan. Mental saya, pikiran saya itu betul-betul dihajar habis-habisan. Ya kan? Tapi saya tahu, saya punya tanggung jawab. Saya dikasih tanggung jawab untuk memimpin closing acara. Ya kan? Teman-teman, panitia tahu lah ya, saya sampai mengurung di belakang, di ruangan belakang, ya kan? Saya pakai headset, ya kan? Saya betul-betul, meskipun ada di dalam ruangan saat itu, saya tidak ngikutin acara. Bahkan kemarin Sari pun cerita, ya kan? Loh, kok tahu nggak kemarin ada masalah ini? Enggak. Kok tahu nggak kemarin ada masalah ini? Enggak. Kenapa? Karena saya konsentrasi penuh. Saya kumpulkan energi positif saya. Karena saya tahu, saya harus bertanggung jawab kepada 70 orang yang hadir di sana. Saya nggak boleh dong. Orang sudah meluangkan waktu, 70 orang berkumpul di sana. Terus akhirnya mereka hanya mendengarkan keluh kesah saya, energi negatif saya sebar. Kan nggak mungkin. Saya tahu perjuangan mereka datang ke acara. Banyak juga dari mereka yang datang ke acara itu dalam keadaan masalahnya banyak. Ya. Jadi nggak mungkin dong saya memimpin acara closing dengan negatif saya yang besar. Makanya saya berusaha kumpulkan positif saya. Sama dengan Anda, para mama-mama, para ibu-ibu, ya kan? Ingatlah pada waktu anak Anda sakit, ya. Secapek-capeknya Anda. Bahkan mungkin Anda ikut sakit, ya kan? Tapi saya yakin Anda akan meluangkan waktunya. Anda keluarkan energi ekstra untuk merawat Anda yang terbaik buat anak-anak Anda. Artinya apa? Bahwa ternyata kita tuh mampu loh untuk berpikir positif dan bertindak positif kalau kita mau, ya. Jadi
Saya dari bacaan hari ini yang paling jangkar di saya, yang paling nyantol di saya adalah ini. Ujian sesungguhnya untuk berpikir positif bukan di kondisi baik. Kalau kondisi baik kita positif itu gampang, ya. Dan ini resepnya teman-teman. Kenapa di dunia ini hanya 3% orang yang hidupnya luar biasa? Kenapa yang 97% hidupnya biasa-biasa aja? Yaitu karena yang 3% mempunyai cara berpikir yang berbeda. Yang 3% mempunyai menjalani kehidupannya dengan berbeda. Saya tahu 97% kalau ada masalah, mereka menormalkan down. Mereka menormalkan stres. Mereka menormalkan negatif. Ya kan? Tapi kalau kita ingin menjadi 3%, bagian 3% yang hidup luar biasa, yuk kita hidup yang apa ya, di mata 97% itu nggak normal. Tapi menurut saya, yang normal adalah ya kita tetap berpikir positif. Ya, mungkin itu aja dari saya. Oke, thank you. eh ya, saya ada yang mungkin yang kepengen sharing. Siria kayaknya udah kepengen sharing deh. Saya Kayaknya kepanjangan ya. sudah semua Sudah semua ya. dirangkum sama Bapak Ke kita ya. Satu lagi ketinggalan yang di paragraf yang sama, kalimat yang paling bawah. Jadi coba ya teman-teman buka di halaman 195. Menarik banget ini. Camkan ini. Cara Anda memandang kekalahan Anda akan menentukan namanya kekalahan itu hingga Anda menang kembali. Itu menarik. Ya, jadi cara kita, ya, point of view, ya kan? Itu menarik. Ya, ini buat teman-teman yang Diamond Class di sini. Nah, kalau teman-teman Diamond Class, saya cuma ingatkan aja, bagi teman-teman yang belum ikut Diamond Class, Semarang akan buka gelombang berikutnya, batch berikutnya, batch kedua, buat teman-teman yang ada di Semarang dan Jawa Tengah. Segera siapkan diri Anda. Desember kita akan jalan, ya. Buat teman-teman yang hari ini sedang mengikuti acara Diamond Class, saya cuma ingin ingatkan sesi saya yang terakhir, ya. Point of view, ya kan, sudut pandang berpikir. Ingat, wanita cantik atau nenek-nenek tua. Ya, kalau saya milih wanita cantik lah, ya kan. Masa ngelihat yang peot, ya kan nggak enak, ya kan. Jadi point of view itu sangat penting sekali. Oke, thank you. Ya, tadi saya juga tulis di chat ya. Jadi saya tadi karena Pak Johan ngulas di halaman 195, saya jadi membaca ulang dan ya saya dapat sesuatu. Nah ini mungkin buat teman-teman juga ya, yang membuat jadi stres gitu ya. Kan seringkali kalau mau prospek orang, mau presentasi, mau follow up itu kan jadi nggak deg-degan, nggak karu-karuan gitu ya. Seringkali itu kan karena kita mungkin punya bayangan yang negatif ya tentang apa yang akan terjadi di pertemuan itu gitu ya. Tapi kan di sini justru disuruh untuk berpikir positif gitu ya. Nah itu ya, jadi tipsnya adalah supaya pede ketika mau prospek, presentasi, ataupun follow up ya, bayangkanlah hal-hal yang positif. Pertemuannya nanti akan jadi baik gitu ya. Kita akan menginspirasi, memberikan masukan positif, dan orangnya akan bahagia, akan seneng gitu ya. Mungkin bahkan bisa berterima kasih, thank you ya, aku udah dikasih tahu, ini jawaban loh dari apa yang selama ini aku cari-cari gitu ya. Terus tadi ya contohnya yang fokus pada kelemahan ya, yang konsultannya cuman fokus pada yang punya tuh soalnya gemuk sih gitu ya, terus ketawa, hahaha. Yang akhirnya malah membuat jadi kehilangan peluang gitu ya. Nah jadi ya kita belajar untuk fokus pada hal-hal yang positif. Apa nih yang bisa diambil gitu ya. Terus bicarakan hal-hal positif ya. Dan tadi Pak Johan juga udah, dan rasanya perlu diingetin sedikit kalian ya, bahwa ketika hal yang tidak direncanakan, hal yang terjadi itu tidak seperti yang diharapkan, kan kita ini kan seringkali dikuasai oleh emosional. Yang Betul. padahal emosional kita tuh pasti sangat terkait dengan posisi tubuh loh, ya kan? Yang sebetulnya kita bisa segera merubah emosional dengan merubah posisi tubuh, gitu ya. Contoh, ketika kita sedih,
itu pasti kan bahunya turun toh. Iya, Nah, paling gampang ya segera sadari, tegakkan bahu, terus tersenyum gitu ya. Nanti kan hilang. iya betul. Dan ini kalau Anda nggak pede, teman-teman, ya, ini salah satu tips yang sering saya lakukan. Bahkan saya sendiri tuh menyadarinya pada waktu saya ngelihat foto-foto dan video yang dikirimkan teman-teman, ya kan. Saya tahu foto saya nggak banyak, tapi sekilas saya ada di situ tuh kan kelihatan. Ada satu hal yang menarik teman-teman, dan ternyata saya kemarin barusan diingatkan pada waktu saya kemarin baca buku apa ya. Intinya gini, saya diingatkan dari sebuah buku, ya kan. Ternyata memang itu juga yang sering saya lakukan dan itu benar. Apa itu? Untuk meningkatkan kepercayaan diri teman-teman. Ya, cobalah Anda itu berdiri tegak. Anda boleh praktekkan ya. Anda berdiri tegak. Lalu Anda berkaca pinggang. Tahu ya berkaca pinggang? Saya praktekkan kali ya. Ya, teman-teman. Jadi Anda coba ya. Anda tegakkan kepala Anda, ya kan? Jadi kalau hati lagi tidak enak, ya kan? Kalau hati lagi tidak enak, coba Anda tegak, ya kan? Terus Anda berkaca pinggang. Kalau perlu, Anda sambil lihat ke atas, terus tarik nafas. Itu cara saya untuk mengendalikan emosi. Itu. Makanya kan buat teman-teman panitia yang di belakang, teman-teman pasti tahu apa yang saya lakukan. Apalagi menjelang closing kemarin kan. Saya itu kayak apa ya? Mungkin kayak singa gitu ya. Saya itu nggak bisa diem. Jalan kiri kanan, ya kan. Lompat-lompat sih kemarin jarang sih saat. Kemarin tuh lebih banyak tuh ini, saya berkaca pinggang sambil itu saya merasa bahwa itu bisa membantu untuk menenangkan diri saya. Dan satu teori yang saya baca kemarin adalah pada waktu kita ini berkaca pinggang, ya kan, itu akan menaikkan percaya diri kita. Ya, cuman saya saran jangan di depan orang ya. Nanti dipikir nantangin orang. Ya, coba udah pastikan kalau Anda mau coba begini-begini, saran yang paling aman, kunci kamar. Oke? Jadi bagi Anda suami istri, pasangan juga jangan di depan pasangan Anda ya kan? Di depan pasangan Anda terus Anda gini, terus sambil ngomong, yang gitu kan. Itu rasanya ngajak berantem pasangan ya. Ya, jadi Apelo. pastikan kunci kamarnya ya. Kunci kamarnya sendirian ya. Anda berkata pinggang. Ya, sering-sering lah ya, tapi ingat ya sendirian ya. Jadi jangan apa namanya? Jangan ada orang. Kalau ada orang kan kesannya kan sombong lah, nantangin lah atau apapun itu. Ya, jadi itu ternyata kalau bahasa saya pose Superman ya. Nah, Anda kan sering kan lihat uh, posenya Superman kan selalu gini. Wus, itu ternyata juga membawa dampak psikologis. Itu menarik memang. Ya, jadi lebih mudah kita ini mengubah gestur kita, Ya. mengubah, ya kan? Yaitu mengubah berkaca pinggang lebih gampang kan daripada apa namanya kita mengubah masalah. Nggak bisa kita mengubah masalah. Kita nggak bisa mengubah kondisi. Ya. Tapi cara kita untuk melakukan menghadapinya itu yang akan membuat semuanya berbeda. Gitu. Yang di pertemuan kan seringkali kalau di awal ya kita disuruh angkat tangan kanan, taruh di jidat gitu ya, serut, plek. Kayaknya itu bercandaan gitu ya. Tapi Iya. saya merasa loh itu beneran loh. Kadang-kadang kalau pas Hmm. ruwet gitu ya, apa sih ini? Hah, hah, Iya, 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 betul, ya, betul, betul. Parona, betul, betul. Saya tuh sering loh teman-teman. Karena tanpa disadari ya teman-teman. Kita tuh kalau lagi apa ya, suntuk, lagi banyak pikiran, tanpa disadari, kita tuh akan cenderung dahi kita ini berkerut, betul nggak? Ya kan? Nah, eh, untuk menghindari itu, ya kan? Seringkali kalau itu alami soalnya, ya, itu alami manusia. Cobalah, Anda pada waktu udah mulai berkerut, mulai mikir macam-macam, ya, buat teman-teman yang melankolis, ya. Jadi kalau Anda lagi ada masalah banyak pikiran, coba lakukan hal ini. Ingat ya, nggak usah ada orang, ya. Jadi jangan ada orang, nggak usah. Pada waktu Anda sendiri, ya, setrika aja. Mikir apa toh?
Mikir apa sih? Dengan kita tuh bersuara dan kita itu menghapus-hapus ini, itu membuat kita bisa mengendalikan diri kita. Yes. Yes. Daripada kita tuh diem terus mikirin masalahnya. Ya. Anda bisa bayangkan nggak teman-teman? Kemarin pada waktu kunci rumah Semarang ketinggalan, itu saya betul-betul bingung, ya kan? Tapi juga jangan itu berkacak pinggang sambil ngeluk boyok gitu. Ngeluk boyok tuh ngelus-ngelus apa sih? Boyok atau belakangnya enggak gitu. Jadi saya pada waktu itu saya tuh berusaha untuk tenang. Lu saya panik loh teman-teman kemarin. Kunci ketinggalan itu. Lah bayangkan ya kan? Kan saya sudah janji ya kan karena besok pagi-pagi kita mesti berangkat ya kan? eh Ceria sama Angelin kan juga akhirnya kan ada di rumah orang tua saya sekalian, pikir saya, daripada susah-susah wong besok pagi kita berangkat ya kan. Terus ya kan rumahnya pada waktu itu kosong karena orang tua saya lagi ke Jakarta. Bayangin ndak bawa kunci, ketinggalan. Itu pun saya tuh berusaha tenang. Oke, solusinya apa, solusinya apa, saya tuh gitu teman-teman. Saya tuh kalau lagi ada masalah ya gitu ya, saya tuh langsung gitu. Oke, solusinya apa? Solusinya apa? Solusinya apa? Saya tuh ngomong Telepon bergumam. Ronald. Ya, salah satunya. Saya telepon Cik Yung Yung, saya telepon papa saya telepon Ronald, ya kan? Pokoknya, dah, solusinya apa nih? Solusinya apa nih? Solusinya. Saya tuh sambil bergumam, teman-teman. Saya tuh kalau lagi ada banyak masalah gitu ya, saya tuh bergumam. Oke, solusinya apa? Solusinya apa? Solusinya apa? Solusinya apa? Saya tuh gitu. Ya, karena apa? Karena saya tahu, ya, karena kalau saya stres, ya kan, ya nggak akan ada apa-apa, ya kan. Kemarin mungkin mobilnya nggak bisa keluar, ya kan. Kita kemarin nggak bisa berangkat tepat waktu besoknya, ya kan. Itu yang saya lakukan teman-teman. Sekali lagi saya just share. Makanya Ya. saya tuh berpikir gini, mungkin ya kemarin itu saya dikasih masalah supaya saya bisa sharing kan ya. Ya. Itu Jadi ketawalah setelah masalah lewat, betul. ya. Jadi masalah ditambah waktu itu sama dengan komedi teman-teman. Oke? Ya. Jadi kuncinya di sini adalah tadi ya, lamanya kekalahan itu hingga Anda menang kembali. Jadi ya kadang-kadang emosional boleh, tapi kalau bisa jangan lama-lama gitu ya, dilatih supaya makin Yes. lama makin cepat. Jadi Anda juga jangan down ya. Karena apa? Itu manusiawi teman-teman. Ingat ya, penelitian itu mengatakan 2 kali 24 jam. Jadi kalau kita tuh tidak mendapatkan suntikan motivasi kembali dari luar, penelitian di Harvard mengatakan manusia itu hanya bertahan maksimal 2 kali 24 jam. Jadi Anda jangan nyalahkan diri sendiri. Oh, berarti aku ini bodoh ya. Oh, berarti aku ini begini ya. No, 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 no. Ya, itu normal. Tapi yang kita bisa lakukan apa? Kita tambah motivasi dari luar. Makanya ganti lingkungan. Sering-seringlah berkumpul dengan upline-upline Anda. Ya, sambil terus mencari solusinya. Kelemahan saya apa sih? Oh, saya takut ketemu orang. Oke, minta tolong upline lain, minta tolong dong lain, aku ditemani. Karena saya yakin kok, ketakutan loh cuman di awal, ya kan? Jadi kalau kita sudah melakukannya berkali-kali, kita juga pada akhirnya terbiasa kok kalau ketemu orang. Ya, Oke, oke, thank you. Kayaknya waktu kita jumpa lagi besok. ya, kita jumpa lagi besok. Oke, siapa yang mau bantu tutup Yuk, doa teman-teman untuk siapa baca yang mau buku? bantu untuk doa? Luar. Ya, Bu Ria, silahkan. Oke, mari kita bersatu dalam doa. Suara saya nggak putus-putus kan ya? Aman. Oke, sip. Oke. Ya Tuhan yang baik, terima kasih hari ini Engkau memberikan kami kesempatan untuk berkumpul kembali dalam aktivitas baca buku ini. Apa yang sudah mentor kami sharingkan semuanya membuat kami bisa menatap setiap hari kami ini
untuk ke depan akan lebih baik lagi, sehingga kami sudah mendapatkan clue dari-Mu ya Tuhan, melalui mentor-mentor kami yang selalu memberikan kami setiap pelajaran dan juga bimbingan agar kami bisa tumbuh bersama dalam komunitas ini. Tuhan yang baik, lancarkan setiap aktivitas kami, lancarkan setiap usaha kami hari ini. Engkau yang Maha Kuasa, Engkau akan bisa menyembuhkan orang-orang di sekitar kami yang sedang sakit, yang sedang punya masalah. Engkau jauhkan kami dari segala yang jahat. Tuhan yang baik, terima kasih untuk setiap penyertaan-Mu. Dalam nama-Mu yang paling mulia, kami selalu berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin.